Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rheumatologis Ariel. Sebelum itu, perkenalkan, nama Ana Agnia Khairunisa, santriwati dari Rheumatologis Ariel, kelas 12. Di sini saya akan mempresentasikan fikih puasa, yaitu yang membatalkan puasa. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang bakal kita bahas yang pertama yaitu keadaan batalnya puasa. Di keadaan batalnya puasa terdiri ada 4 keadaan. Yang pertama, melakukan hal yang membatalkan karena lupa. Keadaan kedua yaitu melakukan hal yang membatalkan karena salah. Yang ketiga itu melakukan secara sengaja tapi ada unsur syar'i. Keadaan yang keempat yaitu melakukan secara sengaja tanpa adanya unsur syar'i. Kemudian pembahasan kedua yaitu batasan makan dan minum. Nah, di sini kita akan membahas kriteria batasan makanan dan minum pada saat puasa. Pembahasan ketiga yaitu jima. Di pembahasan ini kita akan membahas dalil jima yaitu Al-Baqarah ayat 187. Kemudian apa saja benda-benda kafarah itu. Pembahasan yang terakhir yaitu muntah. Muntah apa yang menyebabkan puasa itu batal. Oke. Pertama kita bahas keadaan batalnya puasa. Yang pertama, melakukan hal yang membatalkan karena lupa. Ada sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari hadis tersebut yaitu ketika kita lagi puasa, kemudian kita lupa, kita malah makan atau minum. Ya udah di situ kita langsung aja lanjutin puasanya, nggak usah berpikiran kalau misalkan ya puasa kita jadi batal gitu. Tapi karena ada dalil ini jadinya kalau misalnya kita puasa kemudian lupa malah makan atau minum, ya udah lanjutin aja puasanya. Tapi di sini dalam konteks karena lupa, bukan disengaja. Keadaan yang kedua yaitu melakukan hal yang membatalkan karena salah. Apa yang dilakukan itu bukan disebabkan oleh lupa yang dialami, melainkan terjadi karena kesalahan dalam menetapkan waktu mulai puasa atau waktu berakhirnya. Maka dalam hal ini puasanya batal karena dia sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan untuk itu dia wajib mengganti puasanya atau disebut dengan qadha di hari yang lain. Maksudnya kayak misalkan kalian semenit lagi udah mau azan maghrib, kemudian kalian malah udah buka duluan. Ya udah di situ puasa kalian yang sehari pun itu batal, harus kalian ganti di hari lain selain bulan Ramadan kayak gitu. Kemudian keadaan batalnya puasa yang ketiga yaitu melakukan secara sengaja karena adanya uzur syar'i. Yang pertama yaitu haid. Biasanya kalau perempuan yang sudah baligh akan mengalami yang namanya haid. Dan di sini kalau misalkan kita udah puasa nih dari pagi sampai sore, tiba-tiba 5 atau sampai 10 menit lagi mau azan maghrib, kita ke kamar mandi ngecek ternyata kita haid. Ya udah berarti kalian puasanya batal sehari penuh itu. Jadi kalian harus ganti di hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu nifas. Nah di sini nifas ini biasanya dialami oleh seorang perempuan yang telah melahirkan anaknya. Dan di sini mereka nggak puasa, jadi mereka harus mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu sakit. Nah, sakit ini juga ada syaratnya, yaitu sakit yang membuat kalau kita puasa itu tambah parah sakit kita.
bukan kayak misalkan kita batuk atau pilek terus kita nggak puasa, bukannya itu. Nah, kalau misalkan kalian sakit terus gak bisa puasa, udah kalian harus mengganti puasa itu di hari lain selain bulan Ramadan. Tuh. Kemudian yang keempat yaitu musafir. Dan musafir juga ini ada syaratnya, yaitu minimal 80 km. Nah, kalau misalkan kalian masih kuat buat puasa, ya udah puasa aja gitu. Di sini Allah meringankan bagi yang tidak kuat dalam perjalanan buat puasa, Allah ringankan untuk tidak berpuasa, tapi mereka harus menggantinya di hari lain. Tuh. Kemudian keadaan keempat yaitu melakukan secara sengaja tanpa adanya uzur syar'i. Seseorang yang secara sengaja berniat untuk membatalkan puasanya tanpa adanya uzur yang syar'i, maka puasanya bukan hanya batal, tetapi juga diwajibkan untuk membayar denda yaitu kafarah. Yang berpendapat seperti ini hanya satu mazhab, yaitu mazhab al-Malikiyah. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian dari malam udah niat mau puasa gitu, tiba-tiba pas siang hari kalian niat kayaknya mau batalin aja deh puasanya, mau makan atau minum gitu. Ya udah di situ kalian puasanya batal. Terus kalau kalian yang mengikuti mazhab al-Malikiyah, kalian juga harus membayar denda kafaroh. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu batasan makan dan minum. Secara umum yang disebut makan dan minum adalah menelan makanan atau minuman lewat tenggorokan. Namun para ulama memperluas pengertian dan kriteria makan dan minum, yaitu adanya benda yang melewati tenggorokan. Contohnya kayak kalian lagi puasa, terus siang-siang kalian iseng main kertas, masukin ke dalam mulut, ketelan, ya udah itu puasa kalian batal gitu. Terus kedua yaitu adanya makanan yang masuk rongga badan. Contohnya kayak misalkan kalian mau suntik vitamin gitu. Kan kalau disuntik biasanya kita lewat tangan kan. Nah, di situ kita dimasukin cairan. Itu kita bakal batal kalau kalian suntiknya itu pada siang hari. Kalau misalkan kalian suntiknya pada malam hari, pada saat puasa, itu kalian nggak batal gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau suntik vitamin, mending pada malam hari saja dalam keadaan nggak puasa. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu jima. Dalil jima yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu syiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam puasa, dan bahwa pada siang hari bulan puasa hukumnya diharamkan, alias jima itu membatalkan puasa dan harus membayar kafaroh. Jadi maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 itu yaitu ketika suami istri yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan puasa Ramadan, maka itu diharamkan dan puasanya batal, kemudian mereka harus membayar denda kafaroh. Jadi, jika kalian ingin melakukan hubungan suami istri, yang pastinya yang sudah halal, lebih baik melakukannya pada malam hari ketika sudah berbuka gitu. Apa aja sih denda-denda kafarah itu? Nah, denda-denda kafarah itu ada 3. Yang pertama, puasa 60 hari berturut-turut. Yang kedua, memberikan makan fakir miskin 60 orang. Yang ketiga, membebaskan budak perempuan. Pastinya yang ketiga ini gak bakal dilakukan karena sekarang udah gak ada zamannya namanya perbudakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian melakukan hubungan suami istri pada siang hari, pada saat bulan puasa Ramadan, kalian harus membayar denda kafarahnya, yaitu puasa 60 hari berturut-turut. Kalau misalkan kalian nggak kuat, kalian harus memberikan makan fakir miskin 60 orang sesuai dengan nominal yang kalian makan sehari-harinya itu berapa. Itu pembahasan yang terakhir yaitu muntah. Istiqo adalah muntah yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan dapat membatalkan puasa. Namun, bila muntah karena sakit, maka puasanya tetap sah. Jadi maksudnya ini, ketika kita lagi puasa, terus kita memasukkan jari kita ke tenggorokan supaya kita muntah gitu. Itu sama aja menzalimi diri kita sendiri karena kita menyakiti diri kita gitu. Ya emang dasarnya kan kita nggak mau muntah tapi dipaksakan untuk muntah. Jadi sama aja kan itu menyakiti diri kita, jadinya zalim, dan itu membuat puasa kita jadi batal. Sedangkan kalau misalkan kalian muntahnya karena sakit, itu puasanya tetap sah gitu. Kesimpulannya dari materi ini yaitu kalian harus berhati-hati ketika berpuasa, apalagi puasa wajib. Contohnya kayak puasa Ramadan, kan kayak tadi tuh, semenit lagi udah mau azan maghrib gitu, tapi kita malah udah buka duluan gitu. Nah ya udah, itu puasa yang kita lakukan seharian penuh itu batal. Jadi kalian harus ganti, harus mengkodoknya jadi kalian harus mengkodoknya di hari lain selain di bulan Ramadan gitu. Jadi kalian harus tahu jam dimana buka puasa itu jam berapa dan mulainya puasa itu jam berapa. Jangan sampai kalian salah dalam menetapkan waktu buka atau mulainya puasa gitu. Apa ya, materi tadi saya ambil dari referensi buku Sehari Kehidupan 5 yaitu Fikih yang ditulis oleh Ahmad Sarwat LCMA. Kita akan bertamanya pada bulan September 2011. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.